Baik. Oke, jadi hari ini materinya persamaan diferensial eksak. Ini dulu. Nih ya. Oke. Persamaan diferensial eksak. Jadi kan kita sudah mempelajari beberapa bentuk persamaan diferensial yang masing-masing punya metode untuk menyelesaikan. Saya mungkin review sebentar ya. Cara yang paling sederhana untuk menyelesaikan persamaan diferensial itu adalah bisa nggak sih PD ini langsung diselesaikan dengan menggunakan integral biasa gitu. Karena prinsipnya kan solusi dari sebuah persamaan diferensial itu adalah mengeluarkan bentuk turunan di dalam persamaan yang kita hadapi gitu. Jadi karena namanya persamaan diferensial, maka fungsi atau persamaan yang kita hadapi itu ada turunan di dalamnya, ada simbol turunan. Apakah itu F aksen gitu ya, atau pakai dy per dx gitu. Pokoknya ada simbol turunan di dalam persamaan diferensial itu. Sehingga kalau kita mau mencari solusi dari PD itu, maka kita harus punya fungsi baru yang menjadi solusi di mana di dalamnya sudah nggak ada turunan gitu. Jadi kalau persamaan diferensialnya orde 1, gampangnya logikanya nih, ya berarti harus diintegral sekali gitu. Kalau diintegral sekali maka turunannya lepas. Kalau di dalam persamaan diferensial itu ada turunan kedua, ya berarti kita perlu mengintegral 2 kali gitu ya. Nah, tapi kalau kalau ternyata tidak bisa diintegral langsung gitu. Oh, mungkin bisa kita pisahkan dulu nih variabelnya. Kita pindahkan ke ruas yang berbeda untuk variabel yang ada di dalam persamaan tersebut gitu ya. Maka kita gunakan metode dengan cara memisahkan variabelnya. Itu sudah kita pelajari dengan Bu Artini. Kemudian bagaimana kalau tidak bisa terpisah? Kalau tidak bisa dipisah berarti ini homogen nih. Jadi kita harus mengalihkan dengan satu faktor lain supaya menjadi bentuk yang berbeda dulu. Artinya X dan Y-nya yang tadinya terikat tidak bisa dipisah karena ada faktor lain gitu ya. Semacam katalis gitu ya. Kalau kita masukkan maka dia akan terurai menjadi variabel lain gitu. Nah, nanti variabel lain itu kita kembalikan ke bentuk semula gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang kita pelajari sebelum pertemuan ini adalah dengan menggunakan faktor integrasi. Jadi kalau kita punya persamaan diferensial dengan bentuk yang sudah tertentu ya, bentuknya saya review sedikit, Y aksen plus PY sama dengan Q gitu ya. Maka solusinya oh ini harus dengan faktor integrasi gitu. Sedikit sama dengan faktor integrasi adalah Bernoulli, di mana ruas kanannya ada Y pangkat N-nya gitu ya. Nah, jadi kita sudah punya beberapa model nih. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan persamaan diferensial eksak. Bagaimana bentuknya? PD eksak itu mempunyai bentuk umum seperti ini. Jadi, kita punya M itu fungsi dengan variabel X dan Y. Kemudian N juga sama, fungsi dengan variabel X dan Y. Bentuknya sembarang nih. Bisa eksponensial, bisa trigonometri, bisa polinom gitu ya. X kuadrat Y atau cos 2X Y kuadrat gitu ya. Tapi yang jelas variabelnya itu X sama Y. Ini juga begitu. Dan tidak harus sama, beda. Yang satunya kita sebut M, yang satunya kita sebut N. Nah, bagian yang M itu nempel dengan DX. Bagian N nempel dengan DY. Lalu ruas kanannya 0. Nah, kalau kita punya atau menemui fungsi persamaan diferensial yang berbentuk seperti ini, maka untuk menyelesaikannya, pertama kita harus tes dulu nih. Bagian yang M, yang nempel di DX, kita cari turunan parsialnya terhadap Y. Perhatikan variabelnya berbeda ya. Kalau dia nempelnya di DX, justru kita cari turunan parsialnya terhadap variabel tetangga, DY, gitu ya. Integralnya parsial ya, turunannya parsial. Kemudian kalau N yaitu yang nempel di DY, kita turunkannya terhadap X. Kalau ternyata hasil turunan kedua suku itu sama, maka ini adalah persamaan diferensial eksak. Gitu ya. Mungkin lebih jelasnya kita coba lihat contoh seperti apa sih bentuk persamaannya. Bentuknya seperti ini.
Jadi misalnya nih, Y dx plus X dy. Nah, bagian yang nempel di dx ini adalah M. Jadi M-nya Y. Kemudian yang nempel di dy itu N. Nah, N ini fungsinya isinya X. Ya, dalam hal ini ya. Lalu kita cek nih. M-nya kan Y nih. Berarti kita turunkan terhadap Y. Nah, Y kalau diturunkan terhadap Y kan 1. Sedangkan bagian yang N, yaitu X, kita turunkan terhadap X. Turunannya X terhadap X, 1. Nah, karena ini hasil turunannya sama, maka dia eksak. Gitu ya. Kita coba lihat contohnya lagi. Contoh yang kedua sedikit lebih rumit, lebih kompleks ya. Bagian M-nya, ini yang nempel di DX, ini M, kalau kita turunkan terhadap Y, berarti turunan parsial 2XY terhadap Y itu 2X. Lalu yang ln X diturunkan terhadap Y, 0 ya. Jadi turunan ini, kalau diturunkan terhadap Y, berarti hasilnya 2X. Nah, sedangkan yang bagian nempel di DY, yaitu yang N, kita turunkan terhadap X. Turunannya X kuadrat, yaitu 2X. Ini sama gitu. Ini contoh yang eksak lagi. Nah, bagaimana sekarang kalau yang nggak eksak kayak apa, Bu? Kayak gini, ini nggak eksak nih. Bagian M, ini kalau X min Y kita turunkan terhadap Y, maka turunannya X terhadap Y itu 0. Turunannya min Y itu min 1. Jadi hasil du M per du Y-nya itu min 1. Sedangkan yang bagian N-nya diturunkan terhadap X. Turunannya X1, turunannya Y, karena kita turunkan terhadap X, hasilnya 0. Jadi ini 1 plus 0, jadinya 1. Nah, kalau kita lihat ini min 1, ini 1. Jadi ini nggak sama nih. Maka PD ini disebut PD eksak. Yang PD tidak eksak. PD tidak eksak nanti kita bahas belakangan ya. Sekarang kita bahas dulu bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial yang eksak. Sebetulnya bentuk persamaan eksak ini ya, bentuk persamaan eksak ini adalah turunan diferensial total. Diferensial total itu adalah sebuah fungsi f yang kita turunkan terhadap semua variabel yang dimiliki oleh fungsi tersebut. Kalau misalnya di dalam fungsi itu ada 2 variabel X sama Y, ya F ini kita turunkan parsial terhadap Y hasilnya. Nanti kita tambahkan di Y. Dalam hal ini nanti jadi N dia. Kemudian satu lagi kita turunkan terhadap X. Lalu hasilnya dikalikan dx gitu. Jadi ditempel dx. Nah, ini jadi M. Intinya begitu. Nah, jadi kalau kita punya persamaan diferensial ini, kan goal kita, tujuan kita adalah mencari F. Mencari F semula sebelum diturunkan, kan gitu ya. Jadi begini. Jadi mencari F sebelum diturunkan. Jadi F itu adalah sebuah fungsi dengan 2 variabel yang punya turunan parsial tingkat 1. Turunan parsial orde 1 dalam suatu domain D. Nah, maka diferensial total dari fungsi F ini adalah ini. Turunan F, jadi ini F diturunkan secara parsial terhadap X, lalu dikalikan dx, ditambah turunan F yang diturunkan terhadap Y secara parsial, lalu dikalikan di Y. Gitu. Sebetulnya kita harus menemukan fungsi F ini. Gitu ya. Yang kalau diturunkan tuh nanti jadi persamaan diferensial eksak ini gitu. Ya. Oke, caranya adalah begini yang pertama. Kan kita punya apa namanya? Bentar, ini saya nulisnya gimana nih? Nah, nih. Jadi bagaimana cara mencari M sama N-nya gitu ya? Mencari F-nya. Jadi pertama, anggaplah misalnya solusi dari PD itu nanti F. Gitu. Jadi F begini. Maka pertama kita cari integralnya M. Boleh kalau saya pakai N, boleh. Jadi karena di dalam PD eksak itu ada 2 ya, ada M sama N, kita boleh ngambil dari sisi M, boleh ngambil dari sisi N. Mana yang kalian suka, silakan dipakai. Misalnya yang satunya terlihat lebih sederhana, itu boleh dipakai gitu ya.
dengan harapan mengintegralkannya tidak terlalu sulit, gitu ya, boleh. Nah, ini saya akan mulai dari sisi M dulu ya. Misalnya solusi PD ini nanti adalah F, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari integral dari M. Jadi ambil fungsi yang di bagian M itu diintegral. Integralnya terhadap X. Ya, integralnya terhadap X. Lalu nanti kalau kita integral kan harus ada plus C gitu kan. Harus ada konstanta. Nah, karena ini integralnya parsial, turunannya juga hasilnya dari turunan parsial, maka ketika kita mengintegral terhadap X, C-nya itu tidak harus konstanta 0 atau konstanta C, angka gitu. Tapi bisa juga ini adalah fungsi dengan variabel yang sebelahnya gitu kan. Jadi kalau ini diintegral terhadap X, maka konstanta itu kita ambilkan dari fungsi Y. Gitu ya. Jadi ini integral terhadap X, nanti hasilnya di plus GY. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua di cross check nih. Kalau tadi kita integralnya terhadap X, maka langkah kedua adalah diturunkan. Kita cari turunannya hasil F tadi yang sudah diintegral terhadap X, kita tarik turunan terhadap Y. Jadi ini hasil integralnya diturunkan terhadap Y. Maka GY-nya kan juga diturunkan terhadap Y kan, jadinya G aksen. Tuh. Nah, hasil ini lalu disamakan dengan bagian suku yang satunya. Kalau ini tadi kita pakai M, maka ini kita samakan dengan N. Nanti ketika kita nyamakan, itu ada bagian-bagian yang sama. Nah, yang sama kita coret. Sisanya berarti dia N. Nah, sisanya itu adalah diintegral. Gitu. Jadi sisanya N dia integral supaya ketemu. Karena langkah berikutnya adalah mencari GY aksennya itu berapa gitu. Ya. Sudah kalau sudah gitu terus tinggal ketemu G aksen Y ya. Kalau G aksen Y ketemu maka untuk mencari GY-nya kan tinggal diintegral terhadap Y. Gitu. Udah gitu aja sebetulnya. Mungkin kalau secara simbol agak terlihat rumit gitu ya. Karena angkanya kan ada turunan, ada integral gitu. Sekarang kita coba lihat contohnya. Ini yang nomor 2 dari sisi yang N. Jadi kita boleh ngambil dari sisi M. Ini kan tadi dari sisi M nih. Hasilnya sama kok. Nih ya. Ini saya integral dari sisi M, diintegralnya terhadap X. Kalau ya cara kedua, sini dari sisi N, integralnya terhadap Y. Maka nanti penambahan konstantanya fungsi dengan variabel yang satunya, yang X gitu. Ya. Saya langsung ke contoh aja ya. Oke, copy dulu. Oke, saya letakkan di sini. Oke, saya mulai nomor 1 dulu ya. Nomor 1, saya tulis ulang dulu soalnya. Soalnya adalah X plus Y dx plus ini X min Y dy sama dengan 0. Nah, ini ciri dari fungsi eksak atau tidak eksak gitu ya. Jadi, pertama kita harus bisa mengidentifikasi, oh ini ada bagian dx, terus yang nempel di dx itu fungsi dengan variabel xy. Yang bagian dy juga begitu, ada fungsi mungkin dengan x dan y. Tapi mungkin nggak ada y-nya, ya mungkin aja, misalnya x saja atau y saja gitu, boleh. Kemungkinan begitu juga ada. Kalau x sama y-nya bernilai 1 kan, artinya variabel itu tinggal variabel 1 aja gitu ya. Oke, jadi ini berarti kita identifikasi kalau begitu M-nya itu adalah X plus Y, gitu kan. Kemudian yang satunya N-nya X min Y, gitu ya. Kemudian kita uji.
turunan atau du M per du X, ini parsial ya, jadi pakai du bukan yang D. Nah, du M per du Y. Karena M itu yang nempel di DX, maka mengujinya keturunan ke variabel yang satunya. Kalau ini kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah 1. Gitu ya. Karena ini 0, X diturunkan terhadap Y 0, Y diturunkan terhadap Y. Kemudian hilang kayaknya. satunya. Sekarang yang N kita turunkan terhadap X. Sekarang berapa gambar yang warna kayak gini? Berapa nih? Ini 1500. Maaf ya, saya mau dulu. Ini juga 1 ya. Kalau nggak paham, saya di stop aja ya. Nah, ini 1. Nah, ternyata kan sama nih. Du M per du Y dan du N per du X sama. Jadi, saya berikan keterangan begini. Karena sama dengan du N per du X, maka PD ini eksak. Gitu ya. Nah, solusinya begini. Misalkan solusi PD ini adalah fxy. Maka, nah, di sini fx, y. Nah, sekarang kita mau dari sisi yang M ya. Ini saya tuliskan cara 1 gitu ya. Ini untuk satu soal aja. Nanti yang lainnya kita pilih salah satu. Tapi ini contoh yang pertama saya akan perlihatkan dari 2 cara. Hasilnya akan sama. Kita boleh dari sisi M, boleh dari sisi N. Ini saya ambil dari sisi M dulu. Kita cari integralnya. Integralnya terhadap X ya. Ini berarti X plus Y dx. Nah, ini kalau dituliskan, kalau kita hitung, integralnya X itu adalah, ini kita hitung dulu. Integralnya X terhadap X berarti setengah X kuadrat, gitu ya. Setengah X kuadrat plus Y, ini juga kita integral terhadap X. Karena variabelnya beda, kalau parsial, berarti kan ini dianggap konstanta. Lalu dikalikan X, gitu kan. Dikalikan dengan variabel mengintegral. Plus, udah ditambah konstanta. Konstanta itu adalah fungsi dengan variabel lain. Karena ini integralnya terhadap X, maka ini kita ambil fungsi GY. Nah, kita belum tahu nih fungsi GY-nya itu apa. Gitu ya. Oke, nah langkah berikutnya, ini langkah 1. Kemudian, kemudian kita cari turunan F ini terhadap variabel yang satunya. Nah, ini F. Karena tadi integralnya terhadap X, maka ini kita turunkan terhadap Y. Tuh, jadi sekarang ini kita turunkan terhadap Y. Turunannya setengah X kuadrat, kalau diturunkan terhadap Y kan 0. Plus, turunannya XY, kalau diturunkan terhadap Y kan X. Plus, turunannya GY, diturunkan terhadap Y, maka ini nanti fungsi gini, G aksen. Gitu ya. Nah, langkah berikutnya, du F per du Y ini,
Ini disamakan dengan N. Dengan N. Jadi sekarang ini kalau disederhanakan kan jadinya hanya X plus G aksen Y gitu ya. Nah, ini adalah X min Y. Gitu kan? Ya. Nah, kalau sudah kan ada yang sama nih. Cek. Cek kesamaan ruas. Nah, ternyata waktu dicek kan ada X-nya sama nih. Ini kan sama. Jadi kalau sama kan boleh dicoret. Saya kasih warna merah yang sama. Ini sama dengan ini. Nah, berarti kalau sama kan bisa dihilangkan ya. Maka ini hasilnya adalah ini hilang. Ini juga hilang. Gitu. Nah, jadi G aksen Y itu min Y. Lalu berikutnya adalah maka selanjutnya dicari fungsi GY-nya. Kan karena dari sini yang F tadi, ini kan ini sudah fungsi nih, tinggal ini yang belum ada. Jadi ini kalau saya kasih warna merah ya, goalnya sebetulnya adalah mencari GY ini. Jadi sekarang kita cari nih. GY sama dengan integralnya ini kan. GY. Nah, ini sama dengan berarti integral min Y. Integralnya min Y berarti min setengah Y kuadrat plus C. Nah, baru yang terakhir ini baru plus C. Udah, ini G. Jadi, solusi PD ini adalah cari F. F-nya mana? Ini. Nah, tapi G-nya diganti ini. Ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, gini. Nah, C-nya itu diletakkan di depan, di belakang, di sebelah kanan. Jadi ini saya tulis gini, atau sama dengan C. Nah, biasanya ada yang nanya gini, kok bukan min C, Bu? Kan C-nya pindah di ruas kanan, gitu ya. C ini kan kita belum tahu nilainya. Dia kan hanya sebagai simbol karakter aja, simbol konstanta aja. Jadi dia bisa angka sembarang gitu. Nah, baru kalau nanti sudah diberi nilai awal, jadi biasanya ada nilai awal, kalau X-nya 0, Y-nya berapa gitu ya, baru tuh C-nya akan berganti menjadi angka. Jadi ini dianggap sama, karena kita tidak tahu angkanya. Jadi C ini boleh di kanan atau di kiri, ya tetap kita pakai C. Tidak perlu ini di sebelah kiri kok pindah kanan jadi, kok tidak jadi min ya Bu, gitu nggak perlu. Gitu ya, karena C ini masih angka sembarang. Gitu. Jadi ini hasilnya setengah X kuadrat plus XY atau YX, biasanya nih gini ya, yang X yang depan, min setengah Y kuadrat sama dengan C. Itu kalau dari sisi kiri. Nah, sekarang
saya mau memperlihatkan cara kedua. Ini cuma ini aja ya. Nanti yang contoh-contoh berikutnya dari satu sisi aja ya. Nah, cara yang kedua, kita ambil dari sisi yang N. Jadi ini, saya copy dulu. Ini integralnya, sekarang yang diintegral terhadap Y. Nah, tapi ini bagian yang N. N itu min. Saya kembali ke atas bentar. Nih, N-nya yang X min Y gitu ya. Nah, ini berarti dy. Kalau ini diintegral, berarti integralnya X terhadap Y itu adalah XY min Y diintegral berarti min setengah Y kuadrat. Gitu ya. Plus C konstantanya karena ini integralnya terhadap Y, maka konstantanya adalah fungsi sembarang dalam variabel X. Bisa kasih warna biru. Nah, berikutnya adalah mencari turunan fungsi ini. Jadi sama, ya, saya samakan. Sekarang turunannya terhadap X, gantian. Karena integralnya terhadap Y, maka kita turunkan terhadap X. Kalau diturunkan terhadap X, maka turunannya XY itu adalah Y, gitu ya. Min setengah Y kuadrat kalau diturunkan terhadap X, hasilnya 0. Ya, plus G aksen. Sama. Jadi ini kalau disederhanakan, hasilnya adalah Y plus G aksen X. Gitu ya. Oke, berikutnya, turunan F terhadap X ini disamakan dengan M. Jadi langkah berikutnya adalah ini disamakan dengan M. Ini saya tulis gini ya. Dari sisi N. Kalau ini dari sisi M. Nah, kemudian ini saya belum ya. Nah, berikutnya disamakan dengan M. Ini kita copy. Nanti akan kita samakan dengan M. Ya, M-nya adalah X plus Y. Nah, gitu. Ada yang sama kan? Y-nya sama. Jadi ini saya tulis lagi. Ya, yang sama saya kasih warna biru dan kita coret. Nah, jadi G aksen X sama dengan X. Nah, gitu kan. Kalau G aksen sama dengan X, maka G-nya berapa kan gitu? Pertanyaan selanjutnya. Jadi ini kita cari. Selanjutnya dicari GX. Yang di sisi N saya kasih warna biru. Nah, jadi ini GX sama dengan integral G aksen X terhadap X. Ini kalau diintegral berarti kita nyari integralnya X ya. Karena kan G aksen X sama dengan X. Integralnya X adalah setengah X kuadrat. C. Udah. Nah, jadi solusi PD-nya adalah tinggal kita gabungkan aja. Cari F-nya. F-nya mana tadi? Ini ya. Nah,
Nah, ini sama dengan 0. Sekarang kita masukkan ke X-nya. X-nya ini. Saya kasih keterangan nggak tadi? Maka. Iya, masukkan sini. Nah. Oke. Atau ini C-nya kita pindah ke kanan. Jadi biasanya gini. Misalkan sama dengan C gitu. Nah, ini kita pindah ke kanan. Udah, jadi XY min setengah Y kuadrat plus setengah X kuadrat. Coba kita cek. Sama nggak dengan yang ini? Sama kan? Cuma ini setengah X kuadratnya di depan. Yang min kan yang min setengah Y kuadrat. Ini juga gitu. Yang min yang sini. Gitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Contoh kedua dulu ya. Kita coba lihat contoh nomor 2. X, Y aksen plus Y plus 4 sama dengan 0. Oke, kita coba. X, Y aksen plus Y plus 4 sama dengan 0. Seperti itu kah? X, Y aksen plus Y plus 4 sama dengan 0. Oke. Ya. Ini akan lebih gampang kalau PD-nya diubah menjadi bentuk D per dx dulu. Akan lebih gampang ini. Harus ada M-nya mana gitu ya. Y-nya mana gitu. Jadi ini supaya kelihatan. X D per dx. Y aksen itu kan D per dx ya. Plus Y min 4. Sama dengan 0. Nah, ini akan lebih gampang kalau kita pindah ke kanan. Ini berarti min Y plus 4. Gitu ya. Nah, kalau sudah begini kan kita bisa kalikan dengan dx. Ini kalau dikalikan dx kan ini dy. Lalu yang ini dx. Gitu ya. Nah, ini sekarang coba kita pindah ke ruas kiri semua. Ini kalau di ruas kiri kan berarti ini min. Gitu kan. Sama dengan 0. Kemudian, nah ini kalau ini kita buat plus, berarti ini plus, ini min. Gitu ya. Nah, maka kita bisa menentukan nih M-nya mana. M-nya sama dengan Y min 4. Lalu N-nya X. Gitu ya. Sekarang kita cari turunannya. Turunan N terhadap X ini 1. Sekarang turunan M terhadap Y ini. Ini kalau diturunan terhadap Y 1. Eksak ya, karena ini sama. Saya copy aja.
Tetap harus dicek dulu ya. Eh, Nih. Nah, sekarang kita cari dari sisi kalau M Y min 4, kalau N X bar. Ini sama-sama mudahnya ya. Jadi ini saya ambil dari sisi M. Maka, nih. Sama dengan integral kita ambil dari sisi N aja ya, yang cuma satu variabel aja. Ini berarti kita integral terhadap Y. Berarti ini dy. Integralnya X terhadap Y adalah XY. Ini plus, berarti G-nya adalah GX. Gitu ya. Berikutnya, kita cari turunannya. Turunan terhadap X. Maka, ini ya, parsial ya, masih do. Ini F terhadap X sama dengan, berarti turunannya ini. Saya tulis dulu gini deh. Eh, nah, ini tuh, ini. Ya, biar lebih jelas ya. Nah, gini. Itu kalau diturunkan terhadap X kan hasilnya adalah turunannya XY terhadap X hasilnya Y. Ditambah G aksen X. Gitu ya. Nah, ini. Berikutnya, kita turunkan. Kita samakan, maaf. Kita samakan dengan M. Jadi ini samakan dengan M. M-nya apa? Ya, di sini. Nah, M-nya adalah Y min 4. Ya. Lalu setelah ini kita cek ruas. Y-nya kan sama nih. Berarti ini hilang. Ini hilang. Nah, jadi yang tersisa adalah ini. Makanya tadi saya bilang ya, setelah dicoret-coret nanti akan tersisa yang nggak sama. Nah, gini. Kalau G aksennya adalah min 4, maka G-nya berapa? Gx itu sama dengan integralnya. Itu ada X ya. Jadi kita cari nih integralnya min 4. Hasilnya adalah min
4X plus C. Iya. Jadi solusi PD ini adalah cari F sini. Lalu G-nya kita ganti ini. Ya, langsung gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau ngecek nih, ini kalau diturunkan terhadap X hasilnya adalah Y-4. Ini turunannya X-Y kalau diturunkan terhadap X itu Y, yang ini diturunkan terhadap X itu -4, jadi Y-4 gitu ya. Y-4 itu M. Nih. Nah, kalau diturunkan terhadap Y, hasilnya, ya, kalau diturunkan terhadap X, hasilnya harus jadi N. Ini kalau diturunkan terhadap X, Y. Ini kalau diturunkan terhadap X, 0. Jadi N-nya Y aja. Sorry. X ya. Kalau diturunkan terhadap Y, hasilnya X. Ini 0. Jadi X saja. Kalau diturunkan terhadap M, terhadap X, hasilnya ini Y, ini -4. Jadi Y-4 itu jadi M. Kemudian kalau diturunkan terhadap terhadap X, ini Y, ini 0. Gitu. Jadi bagaimana kita menemukan satu fungsi F sebelum diturunkan? Kalau diturunkan terhadap X hasilnya M, kalau diturunkan terhadap Y hasilnya N. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Untuk eksak. Nah, sekarang bagaimana kalau saya kasih contoh satu lagi untuk nomor 6, ada nilai awalnya. Jadi nanti hasilnya nggak ada C-nya. Ya. Jadi kalau sudah ketemu hasilnya, lalu kita masukkan C untuk mencari C. Nilai X sama dengan 0, Y-nya 3. Gitu ya, kita coba ya. Yang nomor 6. Nah, ini sekarang kita identifikasi. M-nya adalah 2Y sin X cos X. Ya. Lalu plus Y kuadrat sin X kali sin X. Ya, ini M. Sedangkan N-nya sin kuadrat X min 2Y cos X. Ya. Sekarang kita uji. Sebetulnya sih ini kalau diuji pun hasilnya sama ya, karena kan kita sedang bicara PD eksak. Tapi ini sambil mempelajari bagaimana cara mencari turunan parsial. Sekarang kita cari turunan M terhadap Y. Suku yang pertama, variabel Y-nya hanya ada di sini. Cuma 1. Jadi kalau diturunkan terhadap Y, ya berarti hasilnya 2. Kali sin X cos X. Nah, gini ya. 2 sin cos itu kalau disingkat, ini sama dengan sin 2X. Kemudian turunan N, sorry, masih ada nggak? Masih plus ding. Ini plus, yang di sini diturunkan terhadap Y, berarti ini 2Y sin X ya. Nah, berarti ini plus 2Y sin X. Oke. Nah, sekarang kalau du N per du X. Ini N.
N itu adalah ini. Kalau diturunkan terhadap X, suku yang pertama, ini kan sin kuadrat ya. Maka turunannya adalah, ini kan sebetulnya sin dikuadratkan nih. Kalau diturunkan kan berarti 2-nya turun dulu, lalu karena dia kuadrat, ini sin X dulu. Lalu dikalikan dengan turunannya sin. Turunannya sin itu adalah cos X. Ya. Kemudian ini min 2Y cos X. X-nya ada di cos, berarti turunannya cos itu min sin. Min kali min jadinya plus 2Y konstanta, ini sin X. Sama nggak? Sama kan? Nih, jadi ini sama. Warna apa ya? Ini ya. Ini sama nih. Jadi eksak. Oke? Nah, nah, sekarang kita cari solusinya. Misalkan solusi PD ini adalah F dengan variabel X dan Y sama dengan C, gitu ya. Maka F ini mau dari sisi kan M atau N, sama aja ya. Ini bisa kita sederhanakan sebetulnya. Jadi yang ini tuh, nih ya, yang ini tuh Y kali sin 2X. Karena 2 kali sin cos itu sin 2X. Jadi 2-nya masuk ke sini ya. Lalu ini plus ini. Nah, sekarang bebas mau pakai yang sisi M atau N. Saya dari sisi M ya. Ini saya integral terhadap X. Ini integralnya kan parsial. Jadi kan sebetulnya tidak terlalu sulit karena kita mengabaikan variabel yang tidak sama gitu. Jadi ini dx ya. Oke, sekarang kita coba yuk integral ini. Sin 2x diturunkan terhadap x. Sorry, di integral. Sin 2x integralnya terhadap x, maka hasilnya adalah seper, apa sih ini? Ini. Seper 2, lalu sinnya menjadi min cos ya. Min cos 2x. Gitu. Ini integralnya sini. Nah, sekarang tinggal yang ini. 2y sin x kita integral terhadap x. 2y-nya tetap. Dia konstanta karena variabelnya beda kan. Integralnya sin itu min cos. Plus variabel fungsi dengan variabel y gitu ya. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Kita betulkan dulu tulisannya. Min di depan. Jadi ini nggak usah pakai kurung. Lalu min-nya letakkan di depan. Ini ya. Min setengah cos 2x. Ini juga sama. Min-nya kita letakkan di depan. Kemudian ini cos x. Ini saya hapus. Ya. Nah, berikutnya kita samakan dengan n. Saya ngambil dari sisi mana nih? Oh ya, betul ya.
Oke, berikutnya kita samakan. Sorry, diturunkan dulu ya. Diturunkan terhadap Y. Jadi sekarang kita punya nih 2F, karena fungsi F ya. Kita turunkan terhadap Y. Kenapa terhadap Y? Karena tadi integralnya terhadap X. Sama dengan ini diturunkan terhadap Y. Ini kan 0, karena nggak ada Y-nya. Lalu yang ini terhadap Y berarti min 2 cos X. Udah gitu aja kan. Plus G aksen Y. Nah gitu. Lalu disamakan dengan N. Jadi ini nolnya nggak saya bawa ya. Sama dengan N. N-nya mana? Ini. Wait sebentar. Oh, saya kok ngambilnya kok 2M ya? Ini kan M harusnya. Ngambilnya yang ini ya, maaf ya. Saya ralat dulu. F itu integralnya M, tapi saya ngambilnya dari 2M. Jadi harusnya ini. Maaf. Kita turunkan dulu terhadap, diintegral terhadap X ya. Ini diintegral terhadap X, Y-nya konstanta, dia ngikut aja. Integralnya sin 2X tadi. Ini ada, sini deh. Ini kasih Y. Terus yang ini, integralnya terhadap X, berarti ini Y kuadrat, maaf. Beda di sini aja sih. Ini ada Y di sini. Di sini plus Y kuadrat. Ini ya, minnya keluar. Oke. Lalu diturunkan terhadap Y. Nah, ini diturunkan terhadap Y berarti min setengah cos 2X. Lalu kalau yang ini diturunkan terhadap Y, hasilnya adalah 2Y cos X. Gitu ya. Nah, jadi ini, maaf saya ralat sedikit. Ini, kemudian ruas kanannya adalah N. N-nya ini ya. Oke. Nah, lalu cek ruas. Kalau dicek ruas ini hilang. Ini hilang ya. Bu, maaf, itu yang min setengah Y cos 2X, Y-nya nggak hilang, Bu, karena udah diturunkan. Mana? Yang setelah diturunkan terhadap Y itu, Bu. Itu kan min setengah Y cos 2X, terus Ini. diturunkan terhadap Y. Yang atasnya. Oh, ini. Nah, yang gitu. F diturunkan terhadap Y. Ini, oh iya, maaf. Ya, terima kasih. Ini ya, setengah cos 2X. Yang ini 2. Oke. Terima kasih. Ini gini. Gini ya. Sin kuadrat. Sebentar. Ini harusnya kita cek lagi ya dari atas. Sebentar. Ini saya hapus aja. Ini M-nya turunannya, integralnya 2Y sin, oh saya pakai ini ya. Ini sama aja sih. Y sin 2X, oke. Berarti kalau diintegral terhadap X itu Y-nya tetap, ini ya.
Saya taruh di sini, integralnya sin 2x itu setengah cos 2x min, betul. Integralnya ini terhadap x berarti y kuadrat min cos, oke. Berarti ini min y cos 2x, betul. Min y kuadrat cos x, betul. Oke, betul. Diturunkan terhadap y berarti ini min setengah cos 2x. Yang ini 2y cos x, ini ke aksen. Oke. Disamakan dengan n. N-nya sin kuadrat x min 2y cos x. N-nya sin kuadrat x min 2y cos x. 2y cos x-nya sama. Sin 2x-nya oh iya. Ini berarti kita bawa ke sana ya. Kita pindah ruas kanan. Plus ini ya. Oke, berarti kita cari G-nya. Integralnya ini terhadap I. Saya copy. Ini diintegral terhadap Y berarti hasilnya Y sin kuadrat. Ini ya. Plus setengah Y seperempat ya. Oh, enggak ada yang setengah Y, betul. Setengah Y cos 2x plus C. Gitu ya. Oke, jadi solusi PD ini adalah kita cari F-nya di atas. Ini. Saya dikoreksi ya kalau saya ada yang salah ya. Ini habis nih. Oh iya ya. Oke oke. Ini. Nah ini sama ini kan sama ya habis ya. Ini plus, ini min. Jadi habis. Ya. Ini kalau saya balik, ini yang min yang biar yang di sebelah kanan ya. Maksudnya sebelah sini. Biar depannya itu plus. Nah gini. Nah, kemudian untuk nilai awal, karena di sini diketahui nilai awalnya itu kalau X-nya 0, maka Y-nya 3. X sama dengan 0, maka Y sama dengan 3. Kita masukkan ke sini. Tiga, ini sin 0, lalu ini 3, ini cos 0. Sin 0 itu 0,
Cos 0 itu 1. Jadi C-nya sama dengan min 9. Gitu ya. Jadi C-nya sama dengan min 9. Jadi solusi khususnya, kalau ini kan solusi umum nih, karena masih mengandung C ya. Jadi solusi umumnya ini, kasih warna biru, solusi khusus PD ini adalah ini. Nah, tapi ini gitu. Kasih warna kuning ya. Oke, nah, jadi kalau di dalam soal sudah diketahui nilai awal, maka solusinya harus sampai solusi khusus gitu ya. Tapi kalau masih tidak ada nilai awal, maka sampai solusi umum aja. Nah, jadi itu PD eksak. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata pada saat kita ngecek kesamaan du M, du Y dengan du N, du X-nya ini nggak sama gitu. Kita lanjut ya, saya langsung lanjut ke PD tidak eksak. Jadi pengecekannya kan di sini nih. Pada saat kita nguji turunan parsial M terhadap Y, itu nggak sama dengan hasilnya dengan turunan N terhadap X. Nah, sebetulnya yang punya solusi itu adalah persamaan diferensial eksak. Jadi kalau tidak eksak dia nggak punya solusi. Artinya kalau kita mau menyelesaikan PD yang tidak eksak, maka kita harus membawa PD itu menjadi PD eksak dulu gitu. Nah, caranya adalah sama kayak pada saat kita menggunakan faktor integrasi. Jadi kita harus mengalihkan PD itu dengan faktor integrasi dulu supaya menjadi bentuknya lain dulu gitu ya. Tapi nanti solusinya tetap dikembalikan gitu. Jadi ini juga begitu. Supaya PD yang tadinya tidak eksak itu menjadi eksak, maka kita perlu mengalihkan faktor integrasi ke dalam persamaan diferensial tadi. Faktor integrasinya sebetulnya banyak, tapi saya hanya akan mengenalkan 3 aja. Sebetulnya ada beberapa bentuk lain gitu ya, tapi yang paling sering bisa dipakai itu yang 3 ini. Sebetulnya hanya 2 malah, karena yang bentuk ketiga itu bisa diselesaikan juga dengan salah satu dari faktor integrasi ini. Kita coba lihat ya. Yang pertama, kalau ternyata pada saat kita ngecek dia eksak sama atau tidak, itu ternyata nggak sama, gitu ya. Artinya turunan M terhadap Y dengan turunan N terhadap X itu ada selisih, kan gitu ya. Kalau sama kan selisihnya 0. Nah ini karena nggak sama berarti ada selisih. Nah lalu selisih dari 2 turunan tadi itu kita bagi dengan N atau dengan M gitu. Sebaiknya yang mana Bu? Sebetulnya ada cirinya sih, cuma kalau misalnya kalian nggak hafal cirinya, boleh dicoba aja diturunkan, dibagi dengan N atau dibagi dengan M. Kalau dia pas, maka nanti akan menjadi satu fungsi baru yang variabelnya cuma 1. Gitu. Jadi misalnya gini, kalau turunan selisih dari turunan M terhadap Y dengan turunan terhadap X ini dibagi dengan N, maka dia hasilnya adalah sebuah fungsi yang variabelnya hanya X saja. Gitu. Tapi kalau dibagi dengan M, dia fungsi dengan variabel Y saja. Gitu ya. Jadi kita coba lihat yang pertama ya. Nah, kalau selisihnya kita bagi dengan N, maka hasilnya adalah fungsi dalam variabel X. Maka faktor integrasinya adalah ini, E pangkat integralnya fx ini. Gitu. Sama kayak faktor integrasi minggu lalu kan. Nah, ini berarti faktor integrasinya nih. Nanti kemudian kalau selisihnya kita bagi dengan M, yang ini nih, maka hasilnya adalah sebuah fungsi baru yang variabelnya hanya Y saja. Jadi X-nya hilang. Gitu. Nah, kalau kita sudah menemukan begini, satu fungsi baru dengan variabel Y saja, maka faktor integrasinya adalah E pangkat min integralnya G. Jadi kalau yang X, E pangkat integral fx saja, tapi kalau ini fungsi dalam Y, maka faktor integrasinya adalah E pangkat min ya, dikasih min integral G. Nah, ini kan nanti kalau diintegral kan
fungsinya menjadi lebih sederhana ya. Kita sudah lihat di pertemuan sebelumnya kalau menggunakan faktor integrasi. Ini hanya kelihatan rumit karena masih menggunakan simbol gitu. Tapi kalau sudah ketemu fungsi yang asli, dia jadi sederhana. Kemudian yang satunya, kalau PD-nya homogen, maka faktor integrasinya adalah 1 per M itu fungsi bagian M tadi dikali X, ditambah N dikali Y. Jadi dikali. Gitu. Nah, ini nanti jadi faktor integrasi. Oke, kita coba lihat ya. Oh ya. Jadi cara menyelesaikannya bagaimana? Cara menyelesaikannya, faktor integrasi ini nanti kita kalikan ke dalam setiap suku di dalam persamaan diferensial tadi. Terus udah nanti dia jadi eksak. Tuh, kita coba lihat ya. Coba yuk ini. Oke. Nah, ini kita coba tidak eksak. Nomor 1 dulu ya. Ini kalau kita cek kan M-nya 4XY plus 3Y kuadrat min X. Lalu N-nya X kali X, saya buat X kuadrat ya. X dulu deh. X kali X plus 2Y. Ini sama dengan X kuadrat plus 2XY. Gitu ya. Berikutnya kita cari turunan M terhadap Y. Hasilnya adalah 4X min 6Y. Gitu ya. Plus 0. Oke, sekarang kalau turunan N terhadap X, hasilnya adalah ini 2X plus 2Y. Gitu ya. Nah, ini kan nggak sama nih. Ini tidak sama dengan nih. Maka PD ini tidak eksak. Kita cari, kemudian kita cari faktor integrasinya. Nah, sekarang kita cari selisihnya ini. Ini kalau kita cari selisihnya kan berarti 4X min 6Y min 2X plus 2Y. Sama dengan ini 4X dikurangi 2Y ya. Sorry, 4X kurangi 2X jadinya 2X. Lalu ini min 6Y min 2Y. Jadi min 8Y. Gitu ya. Kalau ini kita sederhanakan kan jadinya begini nih. X min 4Y. Gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita punya bentuk seperti ini tuh enaknya dibagi sama N atau sama N gitu. Di ini kalau, nah, sorry, nggak ada yang sama ya? Nggak, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Sebentar, kita coba cek lagi. Harusnya bisa nih. 2 min 8. 2 min 8. Betul ya? 2 min 8. Wait.
Biasanya soal ini tuh bisa di 4x. Sorry. Ini plus ya. 6 min 2. Ini ya. Nah, kalau kita lihat nih, 6 min 2. Ini plus ya. Nah, jadi kita bagi dengan ini. Karena akan lebih sederhana kalau kita bagi dengan nih ya. Nih. Oke, bagi N. Jadi sekarang kita bagi dengan N. Jadi sambil dilihat, kira-kira tuh akan menjadi lebih sederhana kalau dibagi dengan M atau N ya, gitu. Ini kita bagi dengan N. Nih, ini kan kecoret. Nah, jadi hasilnya adalah 2 per X. Ini faktor integrasinya, maaf ya, saya minum sebentar. Faktor integrasinya adalah E, E pangkat integral ini. Ini kalau integralnya 2 per X itu kan sama dengan 2 ln ya. 2 ln X. Ini kan sama dengan 2 di sini, itu kan bisa naik ke pangkatnya X. Jadi ini sama dengan ln X kuadrat. Nah, lalu ini sama ln kan bisa dicoret ya. Jadi hasilnya adalah X kuadrat. Nah, ini faktor integrasinya. Nah, lalu kita kalikan faktor integrasi tersebut ke setiap suku dari PD. Nah, jadi sekarang kita kalikan nih. Ini kita kalikan X kuadrat ya, dx plus n-nya ini juga kita kalikan X kuadrat. D. Kita sederhanakan dulu ya. Atau dijabarkan. Ini jadi berapa nih? X pangkat 3. Ini ya. Lalu ini jadi X kuadrat, kita kalikan di tengah sini. Lalu yang ini jadi X pangkat 4. Sorry. X pangkat 3. Gitu ya. Nah, kita hapus. Ini M-nya. Lalu N-nya ini X pangkat 4.
Ini X pangkat 3. Gitu. Sudah nggak usah dicek lagi apakah ini eksak atau tidak, sudah pasti eksak. Tapi kalau kita mau ngecek ya, kita cek lagi. Kita coba cek. Kalian nanti misalnya melakukannya nggak usah dicek, nggak apa-apa ya. Ini untuk meyakinkan aja benar nggak sih setelah kita kita kalikan dengan faktor integrasi ini menjadi eksak gitu ya. Sekarang kalau ini kita turunkan terhadap Y, berarti hasilnya adalah 4X pangkat 3. Lalu yang ini 6. 6 X kuadrat Y. Ya, ini 0 ya. Lalu 2N 2X-nya N kalau kita turunkan terhadap X, 4X X pangkat 4 kalau diturunkan 4X pangkat 3. Benar kan ya? Lalu ini kalau diturunkan terhadap X, berarti ini 3-nya turun 6X kuadrat Y. Sama ya? Oke, jadi ini untuk ngecek aja benar. Jadi kita sudah menemukan faktor integrasinya dan dikalikan ternyata sekarang PD-nya jadi eksak. Nanti selanjutnya kalian nggak lakukan nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang kita cari solusinya. Misalkan solusi PD ini ya, maka sekarang kita ambil dari sisi mana? Kak, ini lebih sederhana. Yang mana sih? N ya? Oke, dari sisi N. Diringkas kayaknya. Sekali lagi sama saja ya. Ini dari sisi N berarti kita integralnya terhadap Y. Ini. Karena cuma 2 suku, jadi kayaknya lebih ringkas. Ya, ini D. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba integral. X pangkat 4 kalau diintegral terhadap Y, maka hasilnya adalah X pangkat 4 Y. Ya, tinggal dikalikan Y begini. Lalu plus, ini kalau diintegral terhadap Y, maka kan duanya ini naik sini ya. Jadi ini X pangkat 3 Y kuadrat. Ya, plus Y dalam X. Nah, lalu diturunkan. Terhadap siapa? Terhadap X. Jadi, F. Kita turunkan terhadap X. Ini kalau diturunkan terhadap X berarti hasilnya 4. X pangkat 3 Y. Gitu ya. Plus, ini diturunkan terhadap X. 3. X kuadrat. Y kuadrat. Lalu yang ini Q aksen. Berikutnya diapakan? Disamakan. Dengan siapa? Dengan M. M-nya mana? M-nya ini.
Ada yang sama nggak? Kalau ada, kita coret. Bentar, saya tulis di bawahnya aja. Cek luas gitu ya. Cek luas ini sama nih. Coret. Kasih warna merah. Lagi ada nih. Sama, saya kasih warna biru. Nah, yang tersisa G aksen X, G aksen X sama dengan sorry, besar min X pangkat 3, gitu ya. Nah, lalu cari Gx. Gx-nya berarti kan tinggal mengintegralkan G aksen ya. Jadi Gx sama dengan integralnya G aksen. Apa itu G aksen? Min X pangkat 3. Gx. Nah, hasilnya adalah saya salah. Pangkat 3 ya. Hasilnya adalah min seperempat X pangkat 4 plus C. Itu. Jadi, dari F-nya tadi, mana ya? Nah, sini. G-nya kita masukkan. Nah, sini ya. Udah. Oke, nah, jadi prinsipnya menyelesaikan PD tidak eksak itu sama dengan PD eksak. Karena yang bisa diselesaikan memang PD yang eksak. Sehingga kalau kita punya PD yang tidak eksak, kita harus bawa dulu menjadi eksak, yaitu dengan mengalihkannya dengan faktor integrasi. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau nanti yang satunya dicoba sendiri ya, yang ini ya, caranya sama. Cuma nanti mungkin kalau faktor integrasinya ternyata ketemunya fungsi dalam Y, ya berarti mencari faktor integrasinya di sini ada min-nya. Pangkat min integral gitu ya. Kalau fungsinya variabelnya Y ya, ketemunya. Ini karena kebetulan dia variabelnya X, jadi dia diintegral biasa, nggak pakai min. Tapi kalau ketemunya variabelnya Y, maka dikasih min di sininya. Gitu, gitu aja sih. Selanjutnya sama. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Mudah-mudahan apa yang saya
apa namanya berikan hari ini bisa dipahami. Materi ujiannya sampai ini ya, sampai PD eksak dari awal sampai ini. Biasanya saya kasih soal 4 atau 3, kalau nggak 3, 4. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira hari ini Mohon maaf, izin Bu, berapa lama ya ya Bu ujiannya Bu? ujiannya 2 jam. Ada Baik yang, Bu, iya, Mbak saya sibuk Yunia, banget soalnya. silakan. 2 jam cukup nggak? Kalau boleh Ibu, lebihin Bu. Berapa? Ibu, mungkin Mm-mm. saya izin bertanya ya Bu, ini yang Boleh untuk Mbak Yunia. teman-teman kan mungkin sebagian ada yang kerjanya shifting ya Bu ya. Mm-mm. Nah itu kalau misal kayak perusahaan saya sendiri, kalau misal dapatnya di middle shift atau di shift 2 itu jam kerjanya jam 3 sore sampai jam 11 malam Bu. Oh gitu. Gitu. 3 Betul. sampai 11 malam. Oh kalau begitu gini aja deh. Hmm, saya kasih 12 jam gimana? Jadi Boleh Bu, misalnya terima kasih banyak Bu. ya 12 jam ya, bukan 24 ya. Jadi kalau misalnya jadwal kita 7:30, berarti sampai 7:30 pagi. Baik Bu. Gitu ya. Baik Bu. Sama ini sih Bu, Mm-mm. kalau untuk materi ini kan eh, apakah hasil recordnya bisa di-share ya Bu ya, untuk materi belajar Apanya ini, Mbak? hasil recordnya? Oh boleh. Bisa ini nanti hasil coretannya saya share, videonya saya share. Oke Bu, terima Mm-mm. kasih Bu. Iya sama-sama. Yang minggu lalu saya belum ya? Belum tak share ya? Belum Bu. Oh belum ya, ya oke. Ada. Sudah ready sih. Berarti saya tinggal upload aja nanti habis ini ya. Maaf saya Oke pikir Bu. udah. Oke. Baik, jadi sekali lagi ini nanti hasil kuliah kita hari ini saya share coretan tadi, kemudian videonya juga. Jadi kalau kalian lupa bisa membuka lagi, kemudian waktu pengerjaannya 12 jam ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Oh iya, Mas Dian ada lagi pertanyaan? Mas Dian atau Mbak Dian itu? Mas Dian. Saya coba Bu, mohon maaf nih sambil Oh, Mas ngitil Dian. Bu. Mm-mm. Saya udah cukup Bu, terima kasih Oh, Bu. sudah cukup. Oke, terima kasih. Baik, kalau begitu bisa kita akhiri ya. Terima kasih yang sudah hadir. Tetap jaga kesehatan supaya minggu depan saat ujian bisa fit mengerjakannya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya tutup ya.